Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sot. Ya, di tengah-tengah proyek pembuatan film dari tim Dalang Jeder, tapi tetap harus konten buat menghibur kalian semua sambil menunggu nanti film dari tim Dalang Jeder tayang ya. Filmnya apa belum saya bocorin, nanti pada saatnya akan kita publikasikan karena ini masih dalam proses semua. Oke, konten kali ini konten yang ringan-ringan aja. Aku unboxing. Ini yo alhamdulillah ada kiriman wayang dari Karanganyar, dari sanggarnya Mas Satino. Mas Satino itu manajernya Ki Mantop Sudarsono yang memproduksi wayang atau membuat wayang. Ini aku ada kiriman wayang dari Sanggar Satino. Kepada Bapak Satino. Loh, kok kepadanya Bapak Satino ya? Padanya Bapak Satino ya. Oh, mungkin ini dari orang baru ke Pak Satino. Oh iya, ini betul. Kemarin aku ambil Segalsari, Bejen Karanganyar, pos, nomor HP pengirim Pak Suyatno. Oh, ini yang garap wayangnya Pak Suyatno ini. Oke, kalau kayak gitu nggak usah lama-lama deh. Kita buka unboxing. Ini kira-kira wayang apa, bagus atau tidak, seperti apa wayangnya. Sebelumnya like, subscribe, komen channel Dalang Jeder, jangan lupa. Come on. Yes, ini dia, kita buka dulu. Ada satu wayang yang jadi dan ternyata wayang apakah ini? Tanganmu mana tanganmu? Nih, sudah kelihatan bokongnya. Jadi kalian pasti udah tahu nih kalau yang memang penggemar wayang, penikmat wayang. Nah, kita buka segini aja tuh kalian udah tahu nih pasti nih. Nih, wayang apa nih? Coba tebak wayang apa? Yes, betul sekali. Wayang Prabu Kresno. Wah, ini garapannya dari sanggarnya Mas Satino ini. Ini namanya sunggingan atau cat warnanya itu sunggingan wesen. Wesen itu seperti besi, warnanya abu-abu, jadi adanya cuma warna emas sama abu-abu. Ini memang permintaan saya seperti ini. Kalau nggak salah ini wandane Wanda Botoh. Setahu saya ini Wanda Botoh. Kalau kira-kira saya salah, tolong dikoreksi di komen. Kalau setahu saya Wanda Botoh. Wanda Botoh itu dipakainya pas lagi jadi botoh perang Baratayuda Jayabinangun. Nih, Prabu Kresno, ratu dari negara Dwarawati. Dia adalah salah satu manusia titisan dewa, yaitu titisnya Bathara Wisnu atau Bathara Wisnu. Dewa ketentreman. Bathara Wisnu adalah dewa ketentreman. Nah, ini Prabu Kresnanya. Coba nih kamu lihat detail-detailnya, sob. Dilihat detail-detailnya, bagus sekali. Ini gapitnya juga sungu, pudingnya juga sungu. Wah, bagus nih. Jadi tidak ada warna selain warna putih, abu-abu, dan emas, karena memang permintaan saya seperti ini. Tapi ini kalian lihat tatahannya bisa rapi banget kayak gini. Memang ya, walaupun sanggarnya Mas Satino terkenal agak mahal ya, tapi ternyata memang ada harga itu ada wujud ya, Sot. Ono rega ono rupa, ana rega ana rupane. Nah, itu kalau bahasa Jawanya seperti itu. Wah, bagus. Detailnya juga rapi banget sunggingannya.
rapi banget ini. Sesuai sama slogannya Mas Satino, wayangku enak dipandang dan enak di tangan. Ini di tangan enak banget, pegangannya udah tinggal pakai deh. Ini udah benar-benar tinggal pakai shot. Udah nggak harus ngerubah gapitnya, nggak harus ngerubah tudingnya. Look aneh ini udah enak banget dipegang di tangan. Karena Mas Satino sendiri juga pasti mengacunya terhadap look aneh Pak Mantep Oye. Gapitannya caranya gapitannya Pak Mantep Oye. Jadi ya udah enak banget, udah tinggal pakai nih. Oh, udah tinggal pakai. Tes. Wah, nih kalau ada yang mau boleh. Karena musim pandemi masih lama, kita jual lagi aja. Gading. Oke, kita sedikit membahas tentang Prabu Kresna ya. Kalau di India itu Krishna, di Mahabharata India itu Krishna, kalau di Jawa itu Prabu Kresna. Prabu Kresna itu mempunyai beberapa nama, bukan hanya satu nama. Kalau di Jawa itu kan memang orang itu kadang punya banyak nama atau sebutan. Itu yang orang loh ya, yang orang asli manusia hidup, kita bersosial. Di wayang juga kayak gitu, di wayang juga Prabu Kresna ada beberapa sebutannya, ada beberapa namanya. Prabu Kresna, terus Prabu Harimurti, terus Prabu mudanya bernama Raden Narayana, terus Prabu Trimurti, terus Gawan Kesawasidi, terus ada banyak sekali. Itu beberapa nama sebutan dari Prabu Kresna. Terus untuk silsilah keluarganya, Prabu Kresna ini anak kedua dari Prabu Basudewa, Ratu Mandura. Anak pertamanya itu Raden Kokrasana atau Prabu Baladewa. Anak keduanya ini Prabu Kresna atau Raden Narayana, dan anak ketiganya Rara Ireng atau Dewi Sumbadra. Nah, itu 3 bersaudara. Ini anak kedua Prabu Kresna ini. Dan setelah dia menjadi remaja atau menjadi bujangan, karakter seorang Prabu Kresna ini adalah tipe wayang yang suka mencari ilmu sebanyak-banyaknya, suka mencari wawasan, pengetahuan, pendidikan, kanuragan. Pokoknya yang berhubungan dengan ilmu dia sangat suka. Makanya dia sempat menjadi pendito. Nah, ini Prabu Kresna waktu muda itu bertapa, dan dia mendapatkan ilmu yang sangat banyak, baik ilmu kebatinan maupun persenjataan yang diberi oleh para dewa. Yang terkenal, yang kita tahu, yang familiar, satu Kembang Wijaya Kesuma. Kembang Wijaya Kesuma itu pusakanya Prabu Kresna yang bisa untuk menyembuhkan orang sakit dan juga bisa menghidupkan orang mati yang belum pada saatnya. Nah, kalau di wayang kan disebutnya mati sing durung mangsane. Maksudnya ya kalau manusia seperti orang mati suri, seperti orang koma, itu bisa disembuhkan dengan Kembang Wijaya Kusuma. Yang kedua yang familiar pusakanya Prabu Kresna itu Cokro Baskara, senjata cakra yang seperti roda itu, bundar wujudnya. Nanti ada ya gambarnya di sini. Nah, yang kayak gini. Ini senjata cokro itu senjata yang sangat ampuh dan turun-temurun dari Ratu Titis Bathara Wisnu. Di zaman Ramayana senjata cokro ada, di zaman Mahabharata senjata cokro ada.
Jadi setiap keturunan Wisnu itu pasti diberi wasiat atau pusaka yang berhubungan dengan kadewatan atau pusakanya para dewa. Terus setelah dia, kalau manusianya apa sih, akhir balik ya udah waktunya menikah, dia itu menjadi raja bukan karena ngelunggui Kloso Ginelar, maksudnya bukan karena warisan dari Prabu Basudewa, tapi memang karena dia berjuang untuk bisa menjadi raja. Waktu itu ada negara yang bernama negara Dwarawati, ratunya Ratu Buta, ratu raksasa bernama Prabu Yudo Kolokresno. Jadi sebenarnya nama Kresna itu diambil dari Ratu Buta yang merajai keraton Dwarawati, karena pada dasarnya ini namanya Raden Narayana. Setelah bisa menumpas angkara murkanya Prabu Yudhakala Kresna, namanya diambil oleh Prabu Kresna, dan negara Dwarawati diratui oleh Prabu Kresna. Bukan karena Prabu Kresna itu terobsesi ingin menjadi raja kala itu, tapi benar-benar Prabu Yudhakala Kresna si buta raksasa ini membuat onar baik di Arcapada dunia atau di Kayangan. Kayangan itu tempat tinggalnya para dewa di mitologi pewayangan seperti itu. Lah, yang bisa menenteramkan Arcapada dan Kayangan itu Raden Narayana waktu itu. Prabu Yudhakala Kresna yang membuat onar bisa dibunuh, dan seketika prajurit balanya si Yudhakala Kresna juga habis. Lah, naiklah tahta menjadi raja sang Prabu Kresna ini. Setelah menjadi raja yang adil, baik, bijaksana, dia juga diberi kesempatan oleh para dewa besok untuk menjadi botoh atau jago atau backup, dekingan, apapun bahasanya, untuk para Pandawa menghadapi perang Baratayuda Jayabinangun. Jadi ini kiriman dari sanggarnya Mas Satino di Karanganyar. Matur nuwun sangat Mas Satino, saya puas dengan hasilnya, saya puas dengan garapannya Mas Satino dan konco-konco di sanggar. Matur nuwun sekali. Semoga wayang ini bermanfaat untuk saya dan bisa untuk mengais rezeki di musim pandemi, entah bagaimana caranya. Oke. Like, subscribe, komen juga channel Dalang Jeder. Nanti kita ketemu di konten berikutnya. Maaf kalau aku kontennya agak jarang-jarang karena masih dalam proses project film Dalang Jeder juga. Ditunggu waktu tayangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jeder.